pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan penanggulangan penyakit menular. Nah, memang, yang saya sampaikan ke kalian kalau boleh disimak baik-baik, karena yang saya sampaikan ini, ada beberapa mindset sebenarnya. Tapi Epit mengajarkan saya, untuk melihat semua permasalahan itu bukan hanya dari satu sisi, ya, jadi dari semua sisi. Jadi, beda sekali antara epidemiologi klinis dengan epidemiologi komunitas, ya. Jadi, saya masih bisa mengajarkan tentang epidemiologi klinis karena memang background saya adalah medis. Tetapi karena kita ini kampus Kesmas, jadi lebih spesifiknya yang saya akan ajarkan adalah epidemiologi komunitas. Mencermati dari permasalahan penyakit menular dan penyakit tidak menular itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya, memang hanya penyebabnya saja. Kalau penyakit menular itu sudah dipastikan penyebabnya ada jelas ya, artinya, bukan tidak diketahui tetapi jelas ya, penyebabnya itu jelas. Beda dengan penyakit tidak menular. Kalau penyakit tidak menular itu penyebabnya tidak jelas, makanya lebih banyak yang dicermati adalah faktor resiko. Sedangkan untuk di penyakit menular itu tidak. Salah satu contoh yang beberapa waktu yang lalu di dasar EPID saya sudah jelaskan seperti contoh ada orang, penderita TB ya yang suka minum kopi, suka begadang, kemudian merokok. Jadi pertanyaannya, yang menyebabkan dia menderita TB apa gitu ya, artinya, untuk penderita TB sudah jelas ya, memang rokok bukan menyebabkan dia menderita TB. Kemudian minum kopi dan begadang juga tidak menyebabkan dia menderita TB. Yang membuat dia menderita TB itu sudah jelas, namanya Mycobacterium tuberculosis. Ya, jadi hal itulah yang, agak berbeda memang dengan penyakit tidak menular. Nah, jadi, di dalam prinsip-prinsip, pencegahan ini, mindset-nya dulu nih yang harus dirubah nih. Jadi, apakah kalian mau mencegah, secara pribadi ya, atau individu saja, ataukah ke keluarga, ataukah kelompok, atau masyarakat, atau wilayah. Nah, ini berbeda sekali ya, berbeda sekali. Memang butuh literatur yang cukup banyak ya. Jadi artinya apa yang saya sampaikan ke kalian ini dengan contoh itu literaturnya banyak sekali ya. Jadi bukan hanya satu. Ya, jadi harapan saya, di sini kita mencoba mengulang sedikit ya di mata kuliah dasar EPID, kemudian EPM dan EPTM itu ada yang namanya riwayat alamiah penyakit. Nah, jadi di dalam riwayat alamiah penyakit itu sebenarnya banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya secara, eee, prinsip-prinsip pencegahan pun ada di situ semua sebenarnya. Kemudian prinsip penanggulangan pun ada semua. Jadi saya menggunakan whiteboard, nanti saya akan foto dan saya share ke kalian. Eee, jadi untuk prinsip pencegahan dan penanggulangan itu, ada tahapan ya yang perlu kalian pahami ya, artinya tahapan, kalau di dalam riwayat alamiah penyakit itu ada yang namanya pre-patogenesis, patogenesis, dan pasca patogenesis. Ya, jadi fasenya itu yang perlu dipilah dulu nih ya, prinsip pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sebelum kejadian, artinya sebelum penyakitnya ada ya, seperti contoh begini, COVID awal-awal masuk itu sudah terdeteksi di Desember ya, makanya namanya COVID-19 ya, walaupun penyebarannya lebih banyak di tahun 2020. Nah, yang perlu dipahami adalah, pencegahan dan penanggulangan sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia itu mestinya ada gitu ya. Jadi, ini juga yang besar ya, artinya dalam sebuah wilayah. Kemudian juga ada prinsip pencegahan penanggulangannya pada saat kejadian dan setelah kejadian. Jadi kalau sebelum itu kita mencegah jangan sampai jadi sakit. Jadi gini, pada targetnya itu ada 5 sebenarnya ya dalam prinsip pencegahan penanggulangan penyakit menular ini. Yang pertama adalah individu ya. Individunya ini jangan sampai, sakit ya. Kalaupun ada yang sakit jangan sampai ada yang parah. Kemudian apabila sering sakit itu sudah berulang kali sakit jangan sampai kambuh kembali. Jadi
prinsip dari pencegahan penanggulangan ini pada individu yaitu jangan sakit, jangan parah, dan jangan kambuh. Ya itu. Sedangkan yang target pada keluarga, kelompok masyarakat dan wilayah pada dasarnya sama ya, pada dasarnya sama. Hanya jumlahnya saja dan besarannya yang berbeda. Nah, dari pemahaman tentang ini, prinsip-prinsipnya kita bicara tentang yang namanya strateginya, ya, bicara tentang strategi. Jadi untuk pencegahan ini di epidemiologi itu kami sudah temukan ada 3 strategi, ya. Yang pertama ada strategi batasi agent, ya, kemudian kendalikan environment, kemudian ubah perilaku host, ya. Untuk batasi agent, itu secara spesifik pada penyakit menular, itu adalah membatasi penyebabnya, kemudian faktor resikonya, kemudian faktor pencetusnya. Ya. Nah, kemudian yang perlu dikendalikan adalah environment dan fasilitas kesehatannya. Nah, di sini dari sini hasil identifikasi ini ada yang namanya faktor pendorong. Faktor pendorong itu faktor yang mendukung berkurangnya atau tidak terjadinya sebuah masalah kesehatan. Nah, contohnya begini. Kalau boleh untuk permasalahan penyakit menular ini, yang paling biasa adalah di antara semua kalian tuh kebanyakan hampir rata-rata sudah pernah menderita diare dan ISPA ya, artinya batuk pilek. Nah, ini juga yang perlu kalian pahami bahwa pada individu ya contoh saja ini saya hanya mencontohkan ya, saya sharing apa yang saya pernah alami dulu. Waktu saya masih kerja di rumah sakit, itu saya pernah mengalami yang namanya flu Hong Kong. Flu Hong Kong itu apa ya, sakit beda dengan flu-flu yang biasa. Sakitnya itu seperti menyerang di semua persendian ya, persendian. Jadi sakit sekali. Saya merasakan tuh sebaiknya dilepas aja semua organ-organ ini ya, artinya supaya jangan saya merasakan sakit tersebut. Dan itu saya derita selama 5 hari. Jadi saya juga masih dinas waktu itu ya, jadi saya coba lawan. Ya, saya rasakan sakitnya menderitanya itu selama 5 hari. Obat rumah sakit sudah saya minum ya. Dan itu hari kelimanya itu saya memaksa diri untuk bersepeda ya, bersepeda panas-panas ya, ya siang bolong di keliling Samarinda. Ya, dan alhamdulillah ada perubahan. Nah, kemudian berapa tahun kemudian, saya menderita lagi, artinya, dengan penyakit yang sama, dengan tanda dan gejala yang sama, yang saya rasakan juga sama, keluhannya juga sama. Nah, tetapi bedanya adalah saya menderita sakit itu selama 3 hari, ya, selama 3 hari. Yang awal pertama 5 hari, yang kedua 3 hari. Nah, 2 tahun kemudian, itu pun yang kedua itu gara-gara saya PP ya, naik motor ke Sengatta, pulang pergi ya, dan itu lelah sekali jadi saya kena situ. Kemudian di 2 tahun setelahnya saya mengalami hal yang sama nih ya, setelah pulang dari Sengatta juga, saya menderita sakit, hari Seninnya saya jam 8 besok pagi saya harus mengajar, jadi malamnya saya sakit dan itu saya derita selama 3 jam, dari jam 9 sampai jam 12 malam. Pagi jam 8 saya mengajar dan itu saya sempat sampaikan waktu itu, saya lupa angkatan kelas berapa, bahwa saya menderita sakit tersebut. Artinya, ada perubahan yang terjadi di diri saya. Artinya bukan penyakitnya sama, tetapi diri saya meningkat daya tahan tubuhnya. Nah, hal yang sama nih sebenarnya. Jadi pada prinsip pencegahan ini adalah kalau boleh nih saran saya pada individu, cobalah ada diri sendiri gitu. Ya, diri sendiri. Standar saya saat ini kalau kena flu, yang menderita flu itu paling full hitungan jam sembuh ya. Bagaimana dengan kalian? Apakah di waktu yang sama? Artinya kalau kena flu hitungan jam sembuh gitu. Ya, bukan berhari-hari atau berminggu-minggu. Ya, jadi itu yang terjadi. Kenapa? Kebanyakan flu itu ya karena daya tahan tubuh yang lemah gitu. Ya ini juga ya, yang jadi pada prinsipnya bisa dilaksanakan ya, bisa dilaksanakan, bisa diupayakan, bisa dicarikan solusinya ya untuk pencegahan tersebut. Nah, beda lagi apabila
Saat ya, pada di fase saat, artinya orang ini sudah sakit nih, jangan sampai dia bertambah parah gitu. Ya kita bisa cegah ya. Ya, kemudian apabila sering sakit kayak misalnya flu sering berulang-ulang, ya jangan sampai kambuh gitu. Ya, saya bersyukur sekali, kejadian terakhir saya menderita flu Hong Kong itu tahun 2009. Ya, dan ini sudah tahun berapa ya? Ya, udah lebih daripada 10 tahun ya. Saya bersyukur sekali, tidak ada, keluhan, tanda dan gejala penyakit tersebut berulang lagi. Ya, artinya itu yang patut saya syukuri saat ini. Artinya gini, saya sudah menerapkan sebenarnya bukan teori dari apa yang saya sampaikan pada hari ini, ya. Artinya kalau mau contoh, ayo saya contohkan nih gitu, beberapa orang saya bisa tunjukkan orangnya nih untuk kalian bisa belajar langsung pada penderitanya, ya. Ini juga yang harapan saya bahwa perlu banyak membaca sebenarnya ya, perlu banyak membaca. Nah, untuk melihat, faktor resiko pada individu, keluarga, kelompok masyarakat, dan wilayah itu perlu kejelian dan perlu latihan memang. Contoh begini, kalau kalian kena diare, saya tidak akan bertanya, "Kamu dari mana?" Tidak, gitu. Ya, kalau Anda kena diare, yang saya tanyakan cuma pertanyaannya sederhana, "Kamu makan apa atau minum apa?" Itu aja. Karena sudah jelas gitu ya, kalau diare lebih banyak ke, foodborne disease ya, gitu. Jadi artinya, ya pasti karena faktor makanan dan minuman nih gitu. Ya beberapa kakak tingkat kalian ya, itu ya sempet, saya bilang, "Pak, Arsiano kena diare, Pak." Oh, saya bilang, "Pasti nih kalau nggak makan ini." "Udah, Pak, bukan makanan, Pak, minuman." "Minuman apa?" Ya itu yang di pinggir jalan itu ada teh-teh itu ya. Nah, itu yang ada daun-daunnya gitu katanya. Ya sudah, ya akhirnya ya itu kena diare gitu. Nah, hal yang sama gitu, artinya kalau mau mencegah, mencegah yang seperti apa gitu. Nah, contoh juga gini, di lingkungan tempat saya tinggal, di perumahan tempat tinggal saya tinggal, saya suka sekali memperhatikan lingkungan. Artinya jangan sampai di lingkungan saya itu ada yang menderita DBD gitu ya. Jadi, beberapa, eee, perindukannya ya, breeding place-nya dari, eee Aedes aegypti, itu pasti saya buang gitu kalau di perumahan sambil jalan, "Oh ini buat genangan jadi genangan nih," ya saya buang. Nah, tapi, saya dikondisikan ada buku juga ya, buku tentang, demam berdarah ini yang dan saya, eee, nanti saya akan share ke kalian karena bukunya saya akan bagikan gratis ya. Buku itu tentang DBD ya dan anak saya sempat menderita DBD ya, dan itu bukan tertular karena ada di lingkungan sini ya. Waktu itu pas liburan anak saya ke daerah Lojanan, dan di Lojanan itu endemis ya di sana ya, dan beberapa tetangga sudah ada yang terkena, jadi anak saya sempat kena demam berdarah tersebut. Jadi itu yang lost control saya waktu itu, artinya tidak terkontrol saya, kalau di sana ternyata banyak sekali breeding place-nya ya, bukan di rumah, mertua saya, tetapi di lingkungan sebelah-sebelahnya ya. Jadi, ya itu juga yang perlu, kalian pahami. Nah kemudian dari kondisi lingkungan juga sama ya, waktu itu ada kakak tingkat kalian namanya Bang Syarif, sekarang dia, kerja di Lempake sana ya bagian surveillance, megang surveillance. Nah, dia pernah kerja di perusahaan, ya pemegang sahamnya termasuk orang luar negeri ya, orang bule. Nah, saya sempat tanya apa yang dilakukan, dia bilang, "Pak, untuk ini saya sudah pangkas beberapa pohon-pohon." Gimana caranya? Artinya dia mengendalikan lingkungan. Ya, dia memangkas pohon-pohon yang menghalangi, cahaya matahari masuk, kemudian, dia juga merubah, lingkungan tersebut supaya jangan sampai ada breeding place atau genangan-genangan air, ya, dan itu masuk di dalam strategi yang namanya kendalikan environment. Ya, jadi prinsip, pencegahan ini nih, nggak bisa kita hanya melihat dari satu sisi, itu yang pertama. Jadi, prinsip pencegahan ini, itu yang harapan saya adalah kalian berpikirlah, holistik ya, secara holistik dan komprehensif. Artinya menyeluruh gitu. Makanya, kalau misalnya masih pola pikir yang sama, Indonesia nggak akan bebas dari, penyakit menular gitu. Nah ini, saya ada, eee
Bukan kenalan, saya lihat di Facebook-nya itu, dia kuliah S2 di Harvard University di bagian Public Health, dan dia, cerita bahwa dia, ingin mencari penderita TB di Jepang, ya. Pas sudah sampai ke Jepang sana, tanya, ya sempet sempet di apa ya, sempat ya disenyumin aja gitu. Kenapa? Ya karena Jepang sudah bebas TB sejak tahun 80 gitu, tahun 80-an gitu. Ya, jadi kalau mau cari penderita TB ya jangan di Jepang, ya carinya di Afrika sana gitu. Akhirnya, eee, dia pindah ke Afrika untuk mencari penderita TB. Jadi artinya gini, Indonesia masih bermasalah dengan TBC gitu. Sedangkan di Jepang sudah tahun 80-an itu sudah bebas dari penyakit TBC. Nah, ini artinya bisa zero disease gitu. Artinya bisa zero disease, bisa bisa nol nih angka penderitanya. Jadi itu cuma permasalahan bagaimana prinsip dalam mencegah dan menanggulangi gitu. Ya, kalau saya katakan sih ya ini beberapa apa ya, beberapa catatan ya katanya, biarkan saja TB masih ada, kenapa? Ya karena, nanti ada bantuan dari luar negeri ya, namanya Global Fund ya, bantuan proyek, untuk TB. Wah saya bilang nih mindset-nya berbeda lagi nih ya, karena, urusan seperti itu kan urusan duit ya gitu. Jadi ini juga yang harapan saya bahwa kalian memahami dalam prinsip-prinsip ini, prinsipnya adalah bagaimana caranya membuat perencanaan pencegahan dan penanggulangan itu basisnya adalah low cost. Ya, low cost artinya sedikit biaya gitu. Ya, contoh begini, yang high cost nih gini contohnya. Paling mudah untuk menghilangkan penyakit malaria di Kalimantan adalah membakar semua hutannya. Nah itu prinsip ya. Cuma biayanya besar sekali gitu. Ya, kenapa? Ya karena habitatnya kita habisin gitu. Kalau habitatnya dihabisin, secara otomatis rawa-rawa juga akan berkurang nih, malah bukan rawa lagi, malah makin banjir gitu. Ya, itu juga. Nah, kemudian bukan hanya low cost, tapi juga high impact ya. High impact artinya dampaknya besar. Ya, artinya berdampak besar. Prinsip-prinsip ini dalam perencanaan tuh banyak ya. Silakan saja Anda membaca lah kalau saya katakan kalau teori silakan baca saja ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah continuous. Continuous ini artinya perencanaannya itu bisa berkelanjutan gitu. Ya, bisa diterapkan secara terus-menerus gitu. Jadi nggak cuma apa ya bahasanya sekali ngerjakan sudah gitu ya, dan itu ya makanya di Indonesia kenapa masih ada, DBD terus-terusan endemis ya, ya karena tadi, ya, perencanaannya masih hal yang sama gitu. Kalau misal perencanaan yang sama, visinya sama, ya sudah hasilnya pun akan sama gitu. Ya jadi harapan saya coba deh, banyak membaca lah kalau untuk epidemiologi ini gitu. Banyak saja membaca, nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak nih gitu ya untuk, bagaimana caranya prinsip-prinsip pencegahan. Kalau mau contohkan Anda tanya aja deh, biar nanti saya contohkan gitu. Artinya, teori tinggal browsing saja ya, boleh tanya ke Bu Tanti atau Bu Risma, tapi kalau untuk aplikasi di lapangan bisa bisa tanya ke saya. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak ya? Apakah penjelasan saya terlalu cepat? Ya, mudah-mudahan, bisa ditolerir ya, artinya bisa didengar. Oke, silakan yang ingin bertanya. Almira mungkin silakan? Ada Almiranya? Atau Angelita? Baik, Pak. Ya, silakan kalau mau bertanya nih Angelita. Kalau dari saya sih Pak, untuk yang diare tadi, itu tuh kita kita harus mencegah
kayak dari kebersihan gitu terlalu ketat atau bagaimana Pak? Soalnya yang saya ketahui ketika kita menjaga terlalu bersih diri kita kayak gitu, ketika kita mendapatkan hal yang sedikit kotor, nah itu akan cepat sekali terkena kepada diri kita gitu Pak. Jadi bagaimana itu? Apa kita harus bersih banget atau setengah-setengah bersih gitu maksud saya Pak? Oke. Biar kita supaya diri kita ini kebal gitu kan kalau misalnya kita nggak terlalu bersih juga pasti diri kita nih kebal gitu jadinya. Oke. Ya, pertanyaan menarik sekali nih. Ini perlu dipahami bahwa PHBS itu saya membagi dua ya. PHBS itu pola hidup bersih dan sehat itu saya bagi dua. Yang pertama adalah PHB ya, pola hidup bersih. Ya, di PHB itu ada dua ya, yaitu yang namanya personal hygiene sama hygiene sanitasi. Personal hygiene itu kebersihan diri. Ya, contoh begini. Eh, ini musim kalian di rumahan itu jangan sampai timbul jerawatan ya. Ini contoh saja. Kalau jerawatannya itu di dahi, ya di dahi sini, itu karena personal hygiene. Ya, entah karena tutup pokoknya yang penutup atas itu nggak bersih. Ya, jadi kalau misalnya sering jerawatan di sini ya berarti personal hygiene. Kalau jerawatannya itu di pipi, ya di pipi saja, nah itu karena korban kosmetik. Ya, tapi kalau misalnya jerawatnya sewajahan, kemudian ada satu di dagu atau satu di hidung atau ini, nah itu hormonal ya, hormon itu ya, biasanya menjelang menstruasi. Nah, hal yang sama untuk diare gitu. Uh, Gini, bukan bermaksud bahwa kita harus bersih banget tidak atau tidak, artinya yang bersih ya, yang penting bersih. Bersih itu dalam artian personal hygiene dulu nih ya, personal hygiene. Kami kalau dulu di keperawatan itu setiap mau melakukan tindakan itu harus cuci tangan. Nah, pertanyaannya adalah cuci tangan dulu gitu. Ya, jadi cuci tangan seperti sekarang ini ya dianjurkan sekali ya, cuci tangan lah. Nah, kalau misalnya kita berpikir bahwa tidak bersih itu bisa mengakibatkan diare, oh berarti semua pemulung sampah atau petugas dinas kebersihan pasti kena diare semua dong gitu. Setiap hari pasti kena diare semua gitu. Ya, jadi ya kalau kenapa sih mereka nggak kena diare ya? Ya tadi artinya daya tahan tubuhnya cukup kuat, stamina-nya oke, kemudian asupan yang dikonsumsi masih dalam batas wajar, gini. Saya pernah mengambil contoh E. coli penyebab diare di Sungai Karangmumus ya. Waktu itu ada 3 sampel. Yang pertama adalah sampelnya di Jembatan 1 ya, Tempekong sana. Kemudian Jembatan 2 di Pasar Sungai Dama ya. Terus yang ketiga di Kehewanan ya. Nah, dari situ ternyata jumlah E. coli-nya berbeda. Ya, jumlah E. coli-nya berbeda. Ya, jadi setelah di apa diletakkan di agar-agar untuk bahan tumbuhnya, banyak sekali yang di jembatan 2 ya, artinya di jembatan Sungai Dama. Kenapa ya? Karena sana dekat pasar gitu. Ya, tetapi yang paling sedikit di mana? Di jembatan 1. Kenapa ya? Karena campuran antara Sungai Mahakam dengan Sungai Karangmumus gitu ya. Tadi di Sungai Karangmumus ya, bukan Sungai Mahakam. Nah, jadi untuk permasalahan diare ini saya rasa ya ini contoh saja ya. Waktu saya ditraktir makan tahu tek-tek ya. Kakak sama adik saya itu nggak mengalami diare. Tapi bukan gini, bukan diare ya sebenarnya. Kalau diare itu harus lebih daripada 5 kali BAB encer, nah itu diare. Tapi kalau misalnya hanya yang tadi sudah BAB kemudian BAB lagi, nah itu bukan diare ya, bukan diare. Jadi artinya tergantung penyakitnya, tergantung ini. Kalau saya sih contoh saja waktu saya kena diare itu bukan hanya diare ya, tapi muntaber ya, sudah dengan muntah-muntahnya. Saya ingat sekali saya diberi kepiting ya, waktu dari Muara Badak itu diberi kepiting. Nah, ternyata kepiting yang diolah salah satunya itu kepiting mati. Ya, kepiting yang sudah mati diolah gitu, dimasak ya. Dan ternyata ya kumannya banyak sekali.
Nah, untungnya, kepiting itu saya yang makan gitu, bukan anak saya gitu, bukan istri saya, tidak. Artinya saya yang makan. Wah, itu, rumah mama saya singgah di rumah mama saya itu di pasar pagi depan kantor kelurahan, sampai di Lojanan itu berangkat jam 7 malam ya, habis maghrib saya berangkat, dari situ sampai di Lojanan kilometer 1,5 ya, dekat depan perumahan Haji Saleh, itu jam 11 malam. Bisa dibayangin ya? Ya, dari jam 7 sampai jam 11 malam. Ya, lama sekali. Ya, lama sekali. Itu di perjalanan muntah muntah BAB saya ya, karena tadi makan kepiting yang mati tadi gitu loh. Ya, tapi saya bersyukur sekali, saya yang makan. Kalau anak saya mungkin sudah pasti opname itu. Ya, untung daya tahan tubuh saya masih sesuai yang kuat, masih kuat lah pada saat itu. Jadi kalau boleh ya daya tahan tubuh ya, daya tahan tubuhnya yang dikuatkan. Oke, bisa dipahami? Baik, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. ada pertanyaan lagi mungkin? Rahel? Ada Rahelnya? Bapak, saya izin bertanya. Oke, silahkan. Eh, itu Pak, tadi kan Bapak sebelumnya mohon maaf saya nggak aktifin kamera ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Jadi saya tuh mau nanya terkait dengan pencegahan yang low cost tadi Pak. Kalau nggak salah tadi ada Bapak bahas kan Pak. Nah, Ya, itu tuh apa bisa buat semua penyakit Pak? Kita mencegahnya itu dengan low cost gitu Pak. Terus tuh kayak apa yang harus jadi pertimbangan kita gitu Pak. Sedangkan kalau misalkan kita mencegah itu biasanya kayak kalau misalkan kayak zaman sekarang nih kayak beli makanan yang lebih bernutrisi gitu kan itu kan lebih mahal lagi terus tuh biasanya gitu ya Pak apalagi zaman sekarang kayak gini terus minum-minum vitamin nah kayak gitu kan biasanya nambah nambah pengeluaran gitu Pak terus kalau prinsip low cost sendiri itu tuh kayak gimana sih Pak gitu Pak terima oke. kasih Pak. Oke, pertanyaan menarik sekali. Ya, saya dulu sejak tahun 2005 itu sering penyuluhan ya ke rumah-rumah ya, ke rumah-rumah. Penyuluhannya itu saya menggunakan flip chart ya, dan ada pertanyaan di awal yang selalu saya sampaikan. Bapak Ibu, siapa yang kepingin sehat? Wah, semua kepingin sehat. Artinya ya, oke, baru saya buka flip chart saya. Di situ ada tulisan sakit itu mahal. Ya, sakit itu mahal. Jadi saya bilang ya sehat mahal gitu, tapi sakit jauh lebih mahal. Gitu. Ya kalau sakit ya misalnya mohon maaf nih, nggak bisa buang angin aja. Itu kalau misalnya dioperasi kan mahal banget ya. Ya seperti itu. Ini contoh low cost ya, low cost yang saya berikan. Teman saya itu pernah konsultasi ke saya. Dia jualan pakaian di pasar pagi. Dia datang ke saya dengan hasil USG yang menyatakan bahwa ada batu dikandung empedu. Ya, batu dikandung empedu ya. Dan itu dia mesti dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan yang namanya operasi. Nah, kemudian dia tanya sama saya karena saya masih kerja di rumah sakit waktu itu, dia tanya saya, "Ini kalau dengan penyakit seperti ini perlu biaya berapa?" Saya bilang, "Kamu punya asuransi nggak?" "Enggak." "Oke, kalau enggak ya kisarannya antara 15 sampai 20 juta," saya bilang. Ya itu udah dengan ruang kelasnya dan biaya operasinya bla bla bla. Oke. "Kamu punya uang enggak?" "Enggak." "Ya udah, gini aja dah daripada kamu, eee, operasi juga, ya saya anjurkan, dia minum 3 liter gitu sehari gitu, 3 liter sehari, 2 botol Aqua besar." Saya bilang dia bilang, "Kalau saya minum segini kayak mana saya jualan?" Dia bilang. "Ya, oh iya ya, kamu kan jualan dari jam 9 sampai jam 4 sore." Ya kalau dia jualan kencing-kencing terus kan sampai jaga tokonya gitu. Jadi akhirnya ya udah deh, dari jam 4 sore kamu pulang, jadi jam 6 sore kamu harus habiskan 2 botol itu. Nah kemudian saya kasih, beberapa vitamin yang untuk menyiapkan diri dia, ya menyiapkan diri dia supaya tidak karena kalau orang kencing terus kan pasti lemes ya, ya pasti lemes gitu. Jadi, ada vitamin yang ada energinya jadi akhirnya dia kuat gitu. Ya akhirnya dia bawa, untuk mengurangi sakit dia bawa main bulu tangkis, seminggu setelahnya itu keluar, batu sebesar biji kurma, ya pada saat dia kencing. Ya jadi
dihitung-hitung batunya keluar, nggak habis berapaan ya, artinya, apa ya, nggak semahal kalau di rumah sakit gitu loh. Ya itu yang pertama. Kemudian juga ada pasien tipes ya, pasien tipes yang dia minta saya untuk merawat di rumah. Dia anak kos kan di dekat rumah ibu saya itu ada kos-kosan, adiknya yang kena, kakaknya kuliah di STAIN, adiknya masih SMA waktu itu, kena tipes. Jadi ya saya anjurkan, obat medis tetap ya, tapi minumnya 4 kali sehari, kemudian saya kasih vitamin yang membantu staminanya dia untuk bertahan gitu. Ya alhamdulillah 3 hari sembuh. Ya padahal standarnya tipes itu harus, minimal 7 hari rawat inap dan 7 hari bebas febris ya, bebas demam. Nah kemudian juga, beberapa rancangan tentang, low cost juga. Kalau kita merencanakan sesuatu, kalau misalnya ada biaya yang lebih murah, kenapa harus cari yang biaya lebih mahal gitu ya. Contoh begini, ini prinsip yang tentang makanan ya. Makanan enak itu biasanya kurang sehat, ya. Makanan enak biasanya kurang sehat dan makanan sehat biasanya kurang enak, ya. Karena kebanyakan dari kita itu makan sesuai keinginan, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Padahal kebutuhan tubuh kita menginginkan makanan itu tuh, tapi kita kan nggak penuhi. Hal yang sama waktu ini kebetulan kalau dulu, ini karena daring ya, jadinya tugas saya itu pasti biasanya turun ke lapangan ya. Ya hanya untuk mencermati permasalahan. Nah, waktu itu ada kakak tingkat kalian waktu turun ke lapangan itu ketemu dengan, seorang anak balita yang gizinya buruk ya, maksudnya sorry bukan gizi buruk, gizinya kurang dan orang tuanya pemulung. Ya, jadi akhirnya saya tanya, "Kamu sudah anjurkan apa ke orang tuanya?" "Iya, Pak, saya sudah anjurkan untuk makan 3 kali sehari, Pak." "Oke, bagus," gitu. Cuma mereka jawab, Pak. Jawabnya gimana? Ya, dia bilang gini sih, Pak, "Ya betul, Dek, memang 3 kali sehari, bagus," gitu. "Cuma kami di rumah ini nih makan 2 kali sehari dikit syukur-syukur," gitu. Ya, kalau syukur-syukur 2 kali berarti ya paling sering 1 kali kan gitu. Ya 1 kali sehari. Nah, ini juga yang akhirnya jadi sempat dia tanya ke saya, "Kalau kayak gitu gimana ya, Pak, ya?" Ya ya gimana, jadi akhirnya kita harus cari cara nih, karena kalau misal ngasih ngasih ikan, ikannya akan habis gitu. Mending kita cari kail gitu. Ya kita cari kail, ya udah di pasar kan banyak tuh, ada penjual labu itu pasti bijinya kan nggak dianu nih, ya udah tanam itu, kemudian saya nanti kalau sudah tumbuh kan daunnya bisa buat sayur, kemudian labunya bisa buat, sayur gitu. Kemudian ada tanaman-tanaman lain yang bisa ditanam di pekarangan rumah saja gitu, untuk bisa untuk mencukupkan kebutuhan nutrisi si anak yang, gizi kurang tadi gitu. Nah ini artinya biaya yang murah gitu, ya nggak terlalu mahal, ya artinya nggak mesti harus ini ya, penelitian saya dulu tentang, di S1 dan S2 itu, home care ya. Saya suka sekali melakukan home care dan home care pertama kali ada di Samarinda itu di Rumah Sakit Islam ya, itu tahun 2003 ya, 2003 awal. Nah di situ, home care ternyata memangkas biaya operasional perawatan itu jauh lebih murah. Ya, jadi artinya yang biasanya harus ada biaya kamar tidur untuk menginap, kemudian visite dokter yang tiap hari, ya dan ternyata dengan home care tidak perlu tiap hari gitu. Jadi lebih cepat sembuhnya. Ya, contoh saja waktu itu ada pasien diabetes yang dengan luka, dibilang dokter spesialis bedah, ini butuh waktu 6 bulan untuk bisa sembuh. Saya bilang, "Dok, kayaknya 3 bulan boleh nggak?" Gitu. Ya sempat tercengang juga gitu, gimana caranya lukanya sembuh dalam waktu 3 bulan. Ya udah akhirnya si pasien bersedia dan keluarganya bersedia untuk saya home care, ganti perban, tapi saya ajarin caranya meningkatkan nutrisi tubuh, bla bla bla. Akhirnya ya memang, nggak sampai 6 bulan, 3 bulan sudah sembuh lukanya gitu. Artinya, low cost ya, artinya nggak terlalu besar biaya gitu, seperti itu.